Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Dari ayat ini kita dapat bahwa ada satu kunci yang Tuhan kasih, sepakat. Kita bisa nggak punya uang, tapi kalau kita sepakat, Tuhan pasti memberkati kita. Ternyata harta, uang, jabatan bukanlah kunci keberhasilan hidup. Kunci keberhasilan hidup adalah sepakat. Apa arti sepakat kira-kira Bapak Ibu? Sehati, apalagi? Sepikir, sekata. Kalau saya lihat Alkitab bahasa Karo, sada ukur, satu hati. Kunci keberhasilan hidup itu adalah satu hati. Sepakat. Kalau mungkin Bapak Ibu punya anak yang nakal, belajar suami istri sepakat berdoa. Tuhan pasti jawab. Itu janji Tuhan. Meminta apapun juga. Kalau ada mungkin suami kita belum mengenal Tuhan, ayo istri cari teman sepakat. Siapa saja, anak kita boleh sepakat berdoa. Apa saja Tuhan pasti jawab. Jadi carilah teman sepakat kita. Bilang kiri kanan, cari teman sepakat. Saya mau bilang kesepakatan itu adalah tempat Allah bekerja. Di mana tidak ada kesepakatan, saya mau bilang disitulah tempat iblis bekerja. Susah gak kira-kira sepakat Bapak Ibu? Susah. Tapi ketika kita sepakat, firman Tuhan bilang 2 orang saja, suami istri, atau istri dengan anak, atau bapak dengan anak, asal jangan bapak dengan istri orang lain. Wah, itu tidak boleh, ya. Itu tidak sepakat namanya itu. Jadi harus cari orang-orang yang sepakat. Nah, satu hari ada seorang bapak, dia masuk ke penjara namanya itu penjara tempat-tempat orang psikopat. Kalau orang psikopat itu adalah pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Ada 3 jenis pembunuh. Kalau misalnya ada pembunuhan kan, dibunuhnya orang, baru tinggal pisaunya di situ. Lalu datang penyidik, dilihatnya ada orang mati, tinggal pisaunya, baru dilihatnya di pisaunya itu ada pula sidik jari. Berarti itu yang membunuh masih pembunuh amatiran. Dibunuhnya orang kan, takut dia lari dia. Nah, itu orangnya amatiran, belum pernah membunuh lah istilahnya. Tapi ada yang kedua, itu jenis pembunuh profesional. Jadi dia bunuh bisa gak ketahuan. Nah, sekitar 3 minggu yang lalu saya ketemu dengan mantan pembunuh bayaran. Itu bapak itu tinggi besar, orang Ambon. Tinggi besar, kepalanya botak, kepalanya sini bekas bacok. Nah, dia jadi pembunuh. Sampai akhirnya katanya dia haus sekali akan darah. Sampai ada banyak anggotanya. Dia bilang, ayo setiap hari kita harus membunuh. Di hatiku ini katanya, harus setiap hari ada yang dibunuh. Kalau nggak ada yang dibunuh, ku bilang sama anggotaku, udah pencar kalian sekarang, cari orang yang mau kubunuh. Jadi dia jadi pembunuh setiap hari. Sampai akhirnya, aduh kalau kayak gini bang kita kurang sedikit kali uangnya. Gimana kalau kita jadi pembunuh? Akhirnya dia jadi pembunuh bayaran sampai ke luar negeri. Dia dikirim ke Thailand, dia sukses. Wah, nggak ketahuan. Ke Hong Kong, nggak ketahuan. Dia profesional. Sampai hari ini tidak ada yang tahu katanya. Sampai akhirnya dia bertobat. Dia bunuh 1 orang di Thailand, dia pulang ke Indonesia, ternyata yang dibunuh itu di Thailand itu anggota gangster, anggota preman terbesar. Diseranglah dia ke Indonesia, dikejar-kejar, sampai akhirnya dapat, ditembak, dipukul, dibacok, ini kepalanya hancur. Udah terkapar di situ, dipikir mafia itu sudah mati, tiba-tiba ternyata masih hidup. Ini udah peluru semua sini katanya. Sekitar 100 orang serang saya waktu itu. Dia jalan sendiri katanya ke rumah sakit.
Ketika mafia itu tahu dia masih rumah sakit itu juga dibakar. Sampai akhirnya orang Hercules selamatkan dia, sembuhkan dia, dan itulah di situ dia berjumpa dengan Tuhan katanya. Jadi sejak itu dia bertobat. Dia itu pembunuh profesional. Dia bunuh kemana-mana, nggak ketahuan. Udah puluhan ratusan orang dia bunuh, nggak ada yang tahu katanya. Nah itu pembunuh profesional. Tapi ada yang ketiga namanya psikopat. Nah ini pembunuh, dia bunuh orang, selap, santai aja deh, selap. Nggak puas dia dipotongin tangannya, dipotong kakinya, dipotong lehernya. Nah itu namanya psikopat. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada orang yang dimutilasi, nah itu termasuk psikopat. Nah jadi satu bapak ini dia masuk ke penjara, itu semuanya orang-orang seperti itu, psikopat. Pembunuh-pembunuh yang sadis seperti itu. Lalu bapak ini lihat itu ratusan di situ psikopat, penjaganya cuma 5 orang. Lalu si bapak ini mulai tanya sama kepala penjara, Pak, apa bapak enggak takut menghadapi ini pembunuh psikopat ini, ratusan orang, penjaga bapak cuma 5 orang? Saudara tahu kepala penjaranya jawab gini, Pak, kami tidak pernah takut karena orang psikopat, orang-orang gila seperti ini, mereka tidak akan pernah mau kerjasama. Kalau sekarang kan di penjara napi itu mereka bersatu hati, rusakkan penjara. Tapi bapak ini bilang kalau orang psikopat, orang-orang gila seperti ini, mereka tidak akan pernah mau kerjasama. Mereka tidak akan pernah mau sepakat. 1-2 orang aja gak mau sepakat itu. Bilang kiri kanan, orang-orang gila gak mau kerjasama loh, bilang. Ini dalam maknanya ini bilang. Orang gila, orang psikopat itu mereka tidak mau kerjasama. Bilang kiri kanan, kamu itu orang normal, bilang. Jadi hari ini kalau kita orang normal dan kita memang orang normal, seharusnya kita menjadi orang-orang yang mau sepakat. Kalau sepakat itu kuasanya dahsyat. Buka Mazmur 133. Ini ada lagunya ya, nyanyian Jarah Daud. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila kita diam dengan apa? Rukun, dengan bersatu, dengan sepakat. Seperti minyak di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kemana? Kesanalah, kemana? Ke tempat orang-orang yang rukun, ke tempat orang-orang yang sepakat, ke tempat orang-orang yang mau kerjasama. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita duduk rukun, suami istri, anak-anak, keluarga duduk rukun bersama, nggak usah capek-capek, Tuhan berkati, ladangku berkati, nggak usah, Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan lihat keluarga kita rukun, ketika Tuhan lihat gereja kita rukun, Tuhan perintahkan berkat ke sana, ke rumah Nandetika, sana itu rumahnya. Kita nggak perlu minta, berkat Tuhan curahkan. Kuncinya rukun. Bapak Ibu mau Tuhan perintahkan berkat? Nah, mungkin pertanyaan kita, bagaimana caranya sepakat? Hari ini saya mau bagi ada 2 caranya agar kita bisa sepakat. Yang pertama, berdoa untuk kesatuan hati. Coba lihat Yohanes 17 ayat 11. Kita harus menjadi orang yang suka berdoa. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini doa Yesus kepada murid-muridnya. Aku tidak ada lagi di dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Ini doa Yesus kepada Bapa. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya apa? Mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapa,
Putra, Roh Kudus. Ini bersatu. Itu yang disebut Tritunggal, Trinitas. Allah itu bersatu. Ini doa buat murid-muridnya. Mungkin Bapak Ibu bilang, itu kan untuk murid-murid. Lihat di ayat Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya kepadaku, untuk jemaat oleh pemberitaan mereka, supaya jemaat menjadi satu, supaya keluarga-keluarga itu menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka apa? Menjadi satu, supaya kita menjadi satu, sama seperti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Dan mereka di dalam engkau, dan di dalam mereka, dan aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi doa Bapa itu juga untuk kita, doa Tuhan Yesus juga untuk kita. Kita harus satu. Caranya yang pertama lewat doa. Nah ini, ada Kristus, ada aku, ada dia. Dia ini tergantung siapa? Istri kita, anak kita, suami kita, siapa saja boleh. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3. Kalau Bapak Ibu mau di sini suami, di sini istri. Suami istri berdoa kepada Tuhan. Kira-kira ini istri, ini suami, kalau mereka berdoa gini kepada Tuhan, suami istri ini bisakah makin dekat? Makin dekat. Lihatlah, perhatikanlah, kalau ada suami, ada istri yang suka sama-sama berdoa kepada Tuhan, itu suami istri akan nyatu, akan makin dekat. Kalau istri saja berdoa, suami entah kemana doanya, nggak bisa bersatu. Atau nggak pernah berdoa, nggak akan pernah bersatu. Kalau suami istri berdoa sama-sama kepada Tuhan, makin lama, bukan hanya mereka duanya dekat sama Tuhan, suami istri juga makin rapat, makin dekat, makin sepakat, makin saling pengertian. Nah itulah yang pertama kalau kita mau sepakat. Itu sebabnya kita di gereja ini pelayan-pelayan selalu ada doa bersama. Jemaat-jemaat selalu ada ibadah rayon. Itu gunanya apa? Supaya jemaat sama jemaat berdoa kepada Tuhan, supaya kita sesama jemaat bisa semakin dekat, semakin mengerti, semakin sepakat. Nah itu yang pertama. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang sepakat, ayo belajar, berusaha, berdoa sama-sama. Bisa anak sama orang tua sama-sama sepakat, supaya anak sama bapak, anak sama ibu bisa dekat. Kakak adik sama-sama berdoa. Bisa jadi si kakak bikinlah di Irian Jaya, si adik di Aceh, ketika mereka berdoa, walaupun berbeda tempat, di alam roh mereka berdoa sama kepada Tuhan, mereka akan tetap dekat, mereka akan sehati, sepikir, saling pengertian. Nah, itu yang pertama, harus berdoa. Yang kedua, kalau kita mau sepakat, suami istri, anak-anak, keluarga, sesama jemaat, pelayan, kita harus berkomunikasi dengan baik, berbicara dengan baik. Ada satu pendeta, dia bersaksi, satu kali dia datang ke rumah jemaatnya. Waktu datang ke rumah jemaatnya, diajak jemaatnya lah makan di rumahnya. Waktu pendeta duduk di meja makan, suami duduk di meja makan, istrinya sibuk di dapur mempersiapkan makan. Lalu si suami bilang, ayo Pak Pendeta, makan kita, kata si suami. Datang pendeta, istrimu mana? Sudahlah itu pendeta, bodohnya itu, gobloknya itu, katanya. Dalam hati pendeta ini, siapa yang goblok? Dia atau istrinya? Ngapain dia mau menikah sama orang goblok? Berarti dia yang goblok, gitulah dalam hati pendeta. 1 Petrus 3 ayat 7. Apa kata firman Tuhan? Suami. Apa katanya?
Hidup bijaksana. Dan yang terakhir, kalau kita nggak hidup rukun, nggak bijaksana, doa kita sebagai suami-suami terhalang. Doa kita terhalang. Suami-suami kita harus mengasihi istri. Istri-istri juga harus tunduk sama suami, menghormati suami sebagai pemimpin. Ini sama-sama kunci. Kalau istri nggak tunduk hormat sama suami, nggak rukun, berkat tidak diperintah. Sama suami juga. Kalau suami tidak mengasihi istri, tetap berkat Tuhan tidak diperintah, terhalang. Ya, jadi hari ini ayo kita belajar sama-sama mengerti apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang Menara Babel? Itu orang-orang Babel punya rencana. Mereka bilang, ayo kita tinggikan menara, dirikan menara sampai ke langit, supaya mereka mencari nama. Tuhan tahu niat mereka gak baik. Apanya yang Tuhan kacaukan? Apanya? Bahasanya yang Tuhan kacaukan. Karena Tuhan tahu bahasa, komunikasi itu adalah satu kunci bagaimana mujizat itu terjadi. Kalau waktu itu Tuhan gak kacaukan bahasanya, saya percaya mungkin mereka bisa mendirikan menara sampai ke langit. Tapi Tuhan tahu niat mereka gak baik cari nama. Udah Tuhan kacaukan bahasanya, Tuhan kacaukan komunikasinya. Hari-hari ini iblis juga tahu ketika komunikasi kita baik, di situ berkat diperintah. Makanya hari-hari ini komunikasi itu yang dirusak oleh iblis. Mau komunikasi suami istri dirusak, mau komunikasi ayah, ibu, bapak dengan anak itu dirusak. Makanya ayo keluarga kita jaga komunikasi keluarga kita. Jangan pernah ada jemaat yang anaknya gak berani ngomong sama bapaknya. Hati-hati. Jangan ada anak yang gak berani ngomong sama ibunya. Itu fatal Bapak Ibu. Jangan pernah bangga, anakku itu gak berani dia ngomong sama aku. Jangan pernah bangga seperti itu. Nanti orang tanya anak kita, bapakmu itu kayak apanya bapakmu itu? Kayak dengkul katanya. Kenapa kau bilang kayak dengkul? Habis setiap ngomong gak berani ngeliat muka bapaknya, lihat dengkulnya aja tuh. Asal ngomong sama bapaknya dengkulnya aja terus dilihat. Jaga komunikasi kita. Bapakku itu gak pernah panggilnya nama aku. Asal udah panggilnya nama aku, Andi katanya, berarti udah adalah salah. Kalau gak biasanya ucok katanya. Jaga komunikasi kita. Amin. Suami-suami, biasanya ini suami-suami ngomongnya irit kali kayak Honda. Mau kemana Pak? Udah makan Pak? Hati-hati bapak-bapak, kita harus berubah. Dari mana kamu tadi? Dari mana aku bilang? Guranai lalap. Ya kan? Jarang ngomong, tapi sekali ngomong sering kali. Itu yang dirusak oleh iblis. Hari-hari ini banyak sekali suami istri yang satu mobil tapi tidak berkomunikasi, satu tempat tidur tapi tidak berkomunikasi. Hati-hati, itu hari-hari ini sedang dirusak oleh iblis. Komunikasi, doa. Karena iblis tahu di mana ada doa yang sepakat, di mana ada komunikasi yang selalu sepakat, di sana berkat melimpah. Kalau selama ini bapak-bapak kita sadar bahwa kita orangnya yang seperti tadi kayak Honda itu ngomongnya irit, berubahlah. Kalau istri mungkin selama ini komunikasi kita terlalu begini, terlalu banyak pula, terlalu boros, seperti mobil tua, boros, kurangin. Kita harus ngomong dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Nah itu sebabnya jemaat di keluarga-keluarga jaga komunikasi kita. Di rumah juga jaga komunikasi kita. Di gereja juga, ayo kita jaga komunikasi kita. Harus sepakat. Kalau ada ibadah rumah tangga, datanglah ke sana, berkomunikasilah, berdoalah bersama-sama. Karena tanpa kita sadar waktu kita berdoa sama kepada Tuhan, kita juga akan semakin dekat. Amin, jemaat. Saya akan tutup dengan satu cerita di dalam Lukas 5 ayat 19. Di sini diceritakan satu kali ada orang lumpuh.
Mereka mau datangin Yesus, tapi dia nggak bisa jalan. Diangkatlah dia oleh beberapa orang di firman Tuhan. Tapi kita buatlah 4 orang. Diangkat 4 orang bersama dengan tempat tidurnya. Lalu waktu mereka mau masuk di rumah di mana Yesus ada, orang penuh sesak, nggak bisa masuk. Lalu orang yang 4 ini, mereka rusak atap rumah, mereka turunkan ke bawah. Kira-kira untuk menurunkan orang ini ke bawah susah nggak Bapak Ibu? Mereka menurunkan ini pasti sehati, pasti punya strategi. Kalau mereka nggak sehati, ini diluan, ini bisa jatuh ke sana Bapak ini. Bukannya lumpuh, bukannya sembuh, tapi makin lumpuh. Bisa jadi kalau tidak sehati. Hati-hati kalau tidak sehati. Bisa angkat kepalanya yang jatuh, bisa malah mati, ya kan? Mereka ini berempat, mereka sehati. Ayo, turunkan, pelan-pelan. 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3. Harus gitu. Saya percaya juga mereka pasti udah mikir. Misalnya Tuhan Yesus ada di sini, di gereja ini sudah penuh. Mereka pasti udah ukur, udah kali-kalikan. Oh, di sini ukurannya kita bocorkan. Biar pas nanti di depan Yesus. Kalau mereka nggak punya pikiran, nggak sehati memikirkan itu, bisa dibolonginya atas. Ternyata tembusnya di kamar. Lah Kak Ijenda, bukanya lagi seng. Bukanya, rupanya masuk di kamar mandi. Kalau saya yang punya rumah, saya bisa air kai kenai, lah pada dia malam, saya dah kerja rumah kue, pergi semua pergi, bisa aku marah. Tapi mereka ini sudah pasti mereka siap dimarahi, sudah pasti mereka siap bayar harga kalaupun tuan rumah itu memarahi mereka. Tapi mereka sepakat, ayo sama-sama kita turunkan, dan hasil orang ini sembuh. Yesus melihat, wah hati mereka ini sepakat, dan orang lumpuh ini sembuh. Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, sembuh. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalahnya. Kuncinya Tuhan kasih hari ini, sepakat. Mau suami istri silakan, mau jemaat antar jemaat, pria dengan pria, wanita dengan wanita, sepakat, silakan. Mau anak muda dengan anak muda, laki-laki dengan pria, wanita dengan perempuan, sepakat, silahkan. Yang penting sepakat, di situ tempat Allah bekerja. Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa gereja ini sangat dipengaruhi oleh keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Kalau keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja itu tidak sepakat, tidak mungkin dan mustahil gereja kita ini bisa berkembang. Tapi kalau keluarga-keluarga jemaat yang ada di dalam sepakat, gereja juga pasti mendapat dampaknya. Hari-hari ini kita harus mengerti keadaan zaman makin kacau. Mungkin sebulan yang lalu saya berjumpa dengan satu tetangga orang muslim. Dia hari Jumat baru pulang ngaji. Dia bilang, "Wih Pak, tadi saya pulang ngaji di masjid, Kapolsek ceramah." Dia bilang, jaga anak-anak kita supaya gak kena narkoba. Hari ini penjara, lembaga permasyarakatan penuh, udah gak ada lagi tempat. Orang narkoba lah. Jaga anak-anak kita, kata Kapolsek. Jaga. Saya percaya kalau ada keluarga yang jaga komunikasi dengan anaknya, tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Kenapa orang-orang suka narkoba, suka pacaran tidak tahu orang tua? Karena orang tuanya nggak mau anaknya cerita. Tapi kalau bapak mamanya dekat cerita, pasti tidak akan terjadi seperti itu. Waktu anaknya cerita, "Pak, aku udah punya teman-teman." Bapaknya pasti bilang, "Siapa?" Itu. Pasti sebagai orang tua kita kasih nasihat yang bagus. Nah, bagus-bagus ya, baik-baik ya. Tapi ketika kita lihat orang tua kita mau ngomong pun kita nggak berani. Nah, itu yang mereka akan diam-diam, mereka pacaran ke sana ke sini. Makanya jaga komunikasi kita, amin. Lihatlah di mana-mana perjudian, di mana-mana HIV itu banyak sekali. Orang yang nggak komunikasi antar keluarga, itulah yang menjadi sasaran empuk iblis. Makanya ayo keluarga-keluarga jemaat, hari ini firman Tuhan ingatkan kita untuk kita jaga doa kita, sepakat, jaga komunikasi kita. Belajar bapak-bapak, gimana anakku?
Sekolah lu hari ini gimana PR lu? Belajar seperti itu. Mama-mama juga gimana? Ayo. Walaupun kita cuek, nggak peduli, tapi komunikasi itu penting. Bagus sekali kamu nak, bagus sekali baju lu nak. Itu penting. Suami istri gimana? Sayang. Sekali-sekali, walaupun nggak ada orang yang melihat. Kalau ada orang yang melihat mungkin malu kita kan di kamar berdua. Sayang, nggak apa-apa. Mungkin istrinya udah 30 tahun nggak dengar kata sayang. Nggak main, nggak metua kita mungkin nggak masalah. Itu salah satu komunikasi. Bilang, cerita tadi mengingatkan orang gila itu biasanya nggak mau sehati bilang. Jangan bilang kamu gila itu komunikasinya nggak bagus. Bilang orang gila biasanya nggak mau jaga kesehatian. Iya, bukan kamu orang gila, bukan. Orang yang saya ceritakan tadi. Tapi waktu kita jaga kesehatian, berkat diperintah. Apapun. Tuhan pasti berikan. Tuhan memberkati kita.